Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membangun 7 kawasan pariwisata unggulan di 7 kabupaten sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, kabupaten mana sajakah ini yang sudah dibangun kawasan wisata unggulan tersebut, dan apakah sudah terlihat adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi setelah dibangun 7 kawasan tersebut? Barometernya apa yang dipakai untuk mengukur ini, pendengar ya? Kita akan ngobrol dengan Kadis Parekraf NTT Set Sony Libing, sudah di ujung telepon bersama RRI program 1 pagi hari ini. Pak Sony, selamat pagi. Selamat pagi, Salam Mbak Merdeka. Lili. Selamat pagi pemirsa RRI Anda di mana saja berada. Salam Merdeka, Bapak. Merdeka. Merdeka. Wah, semangatnya luar biasa nih pagi ya. Baik, Ya, Bapak. ya. Ini di mana sajakah 7 kawasan wisata unggulan yang sudah dibangun oleh Pemprov NTT sebagai penggerak utama pembangunan, dan juga ini berupa apa pembangunannya begitu, Bapak? Oh ya, jadi kita ingin mau agar kita punya persoalan besar itu, kita punya destinasi luar biasa. Destinasi wisata itu luar biasa, alam budaya maupun minat khusus. Itu sangat luar biasa. Tetapi infrastruktur kita itu terbatas. Nah, fasilitas akomodasi juga terbatas, amenitas juga terbatas. Karena itu pemerintah mendekatkan pembangunan pariwisata itu di lokasi-lokasi destinasi wisata itu. Dengan demikian maka ada akses menuju ke destinasi wisata itu dengan mudah. Ada amenitas yang memberikan kemudahan bagi masyarakat atau wisatawan. Nah, ya kita bangun di Kuanara, salah satunya di Kuanara, yaitu di Endem. Iya. Kita bangun dalam bentuk konteks yang kita bangun di situ. Dan demikian wisatawan mau ke Kelimutu, dia bisa bermalam di situ dan kita bangun juga di Mulut Seribu. Nah, di situ juga kita bangun konteks, akomodasi, amenitas kita bangun, infrastruktur kita bangun, dan demikian wisatawan ingin menikmati Mulut Seribu yang luar biasa indah itu, mereka bisa menginap di situ. Kita bangun lagi di Fatum Nasi, di puncak Gunung Timur. Nah, kita bangun amenitas, kita bangun akomodasi berupa konteks di situ, dan juga membangun infrastruktur jalan ke sana. Orang bisa menikmati suasana dingin berkabut di NTT itu, bisa dapat dinikmati di Fatum Nasi. Nah, ada sensasi bagaimana bisa menikmati kuda liar dan juga pohon-pohon yang luar biasa itu di bawah kaki Gunung Mutis itu, maka orang bisa berkunjung ke sana. Kita membangun kawasan itu sebagai kawasan pariwisata estate. Kita bangun juga di Moru Wolwal Alor. Itu juga untuk mendekatkan pembangunan pariwisata di destinasi wisata. Pantai Moru yang begitu indah, yang air laut yang begitu bersih, orang bisa diving, orang bisa berenang di situ dan menikmati pantai yang indah itu. Kita juga bangun di Praimadita di Sumba Timur. Ya, itu juga sangat indah, pantai yang sangat indah juga. Orang bisa menikmati pemandangan pantai yang dan deburan ombak pantai selatan yang luar biasa itu. Kita juga bangun di Lembata, di Lamalarah, di situ kita bangun untuk dalam bentuk homestay. Dan supaya ketika terjadi suatu kegiatan yang luar biasa itu perburuan atau ikan paus itu, ada tempat bagi wisatawan yang bisa menginap di situ. Jadi itu beberapa tempat yang kita bangun. Sebenarnya tahun ini juga kita menambah lagi, tetapi karena kondisi keuangan daerah masih terbatas, kita masih berencana tahun-tahun ke depan. Oke, baik Bapak. Jadi ada 7 daerah begitu ya yang dipilih untuk kemudian dibangun 7 kawasan unggulan begitu ya. Nah, ini faktor penentunya apa ini Bapak sampai memilih 7 daerah tersebut? Ya, karena kita melihat bahwa tempat itu satu terisolir, kedua ya dia punya daya tarik wisatanya luar biasa. Jadi misalnya saja daya tarik luar biasa Kelimutu gitu, maka kita bangun akomodasi di situ. Tapi juga ada tempat yang sangat terpencil, Fatum Nasi misalnya, itu tidak ada orang yang ke sana. Maka kita bangun di situ, kebetulan pemandangannya luar biasa, kita bangun jalan ke situ, kita bangun akomodasi di situ, amenitas di situ. Akhirnya hari ini orang berbondong-bondong ke Fatum Nasi menikmati pemandangan gunung dan juga hutan yang luar biasa itu. Oke. Jadi dengan dibangunnya 7 kawasan wisata unggulan ini tentunya sudah mampu begitu ya meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah-daerah tadi yang sudah disebutkan. Di Flores ini ada 2 ya, yakni di Kuandara dan juga di Lembata ya Bapak ya.
Iya, iya, iya. Mhm. Apakah ini sudah terlihat adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat begitu, jumlah pengunjung atau seperti apa ini Bapak? Ya, memang kita bangun sebelum COVID ya. Jadi, tapi Mmm, COVID juga membuat akhirnya mempengaruhi jumlah kunjungan, tapi paling tidak kita telah membangun dan orang datang dan bisa menikmati itu. mmm, Keonaran misalnya orang bisa tidur di situ, Patung Nasi, Mulut Seribu, Wolwal, ada fasilitas tersedia dan orang berkunjung dan ada peningkatan ekonomi. Kalau orang berkunjung itu kan dia akan membeli oleh-oleh di situ, souvenir di situ, iya, sarung di situ. Dia mhm. akan makan di warung dan segala macam. Jadi pasti ada dampak bagi ekonomi rakyat setempat. Mhm. Jadi, selain, penambahan kawasan, wisata di 7 kabupaten, tadi, ini, tentunya Bapak ya, untuk menunjang, pariwisata di NTT, tentunya harus diberi pemahaman dan juga edukasi ya untuk masyarakat setempat, pemahaman dan edukasi tentang, bagaimana mereka bisa meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dengan adanya, 7 kawasan wisata unggulan tadi yang sudah dibenahi begitu oleh Pemprov. Nah, ini apa upaya pemerintah sejauh ini begitu, Bapak? Oh ya, di setiap tempat itu, yang tadi itu kita bentuk namanya kelompok sadar wisata, Pokdarwis namanya. Mhm, Kelompok ini terdiri dari masyarakat setempat. Kemudian kita latih mereka, mereka menjadi tour guide yang hebat. Mereka menyediakan homestay, mereka menyediakan supply chains-nya, makan minumnya dan segala macam. Jadi masyarakat pun kita latih untuk bagaimana mereka bisa menerima tamu-tamu yang datang. Jadi ada kultur hospitality-nya itu juga perlu kita bangun dan itu kami telah lakukan. Bahwa bisa jadi belum sempurna ya ini dalam proses pembelajaran yang harus kita lakukan mmm, terus menerus mhm supaya ada kultur kepariwisataan mhm, yang oke. kita sebut dengan hospitality itu. Mhm. Dan kedepannya seperti apa ini, pariwisata di 7 kawasan unggulan yang tadi Bapak yang sudah disebutkan ini, perkembangan untuk ke depannya itu seperti apa Bapak nih harapannya? Ya, harapannya itu kita apa yang telah kita bangun itu dimanfaatkan oleh kelompok sadar wisata dengan baik dan memberikan dampak ekonomi masyarakat. Karena itu tugas kami pemerintah dan masyarakat sama-sama mempromosikan mempromosikan pariwisata di NTT ini sehingga wisatawan dari luar bisa berkunjung ke NTT dan menikmati destinasi wisata yang ada. Mhm. Oke, baik Bapak, terima kasih Bapak untuk waktunya. Salam merdeka, selamat mengikuti upacara Merdeka. bendera 17 Ya, Agustus. ya, ya Selamat baik. Selamat pagi. merayakan ulang tahun Republik Indonesia. Semoga Indonesia makin maju, NTT makin maju, dan rakyat sejahtera. Merdeka! Merdeka.